Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi sebelum masuk ke materi disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Hari ini tanggal 5 Juli untuk IHSG ditutup hijau naik 0,56%, mau nguji area resistennya ke level 6.730-an ya. Semoga saja untuk besok bisa breakout. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 5 Juli, ini kita bisa lihat bareng-bareng tanggal 5 Juli secara keseluruhan enggak terlalu rame sih untuk IHSG ya. Untuk aslinya sih lebih banyak masuk, cuman, ya ini nggak gede-gede banget, dan kalau kita perhatikan untuk valuasinya juga cenderung sepi, jadi untuk IHSG sih hari ini nggak terlalu rame. Kalau kita cek untuk indeks Asia yang hijau IHSG aja ya, Nikkei, kemudian Hang Seng, Shanghai, Singapore Index ditutup merah semua tadi. Dan untuk indeks US-nya nanti malam ya kalau mau ngikuti nggak apa-apa, semoga aja hijau ya bagus. Kalau lihat transaksi hari ini untuk besok sih mungkin kalau menurut saya akan konsolidasi dulu ya. Ada kemungkinan naik dulu di awal market sih kalau lihat candlenya hari ini, nguji resisten gagal breakout berarti konsolidasi sedikit di bawah, resistennya, kemungkinan seperti itu. Perhatikan saya level 6.730-an. Oke, itu untuk IHSG ya, untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham-saham, eee, ya punyanya Pak LKH ya, yang hari ini naik semua. Nah, yang pertama ada GGTL hari ini, naik 20%, cukup tinggi dan, aslinya juga masuk ya hari ini. GJTL untuk hari ini tanggal 5 Juli aslinya masuk 19,4 M. Secara lebih detail lagi ini kita cek untuk saham GJTL tanggal 5 Juli secara keseluruhan hari ini cenderung ada yang akumulasi sih. AZ netbuy 23,2 M dan AK netbuy 17,5. MG-nya juga netbuy ini walaupun cuma 6,6 ya. Kalau kita perhatikan hari ini market utamanya YPMG. YP-nya net sell cuma 3,6, untuk MG-nya netbuy 6,5. Untuk AZ yang masuk ini AZ versi lokal. Dan AK-nya yang masuk ini AK versi asing, aslinya netbuy, lokalnya ada yang akumulasi di saham GJTL, jadi harganya naik cukup tinggi ya, 20,62%. Secara teknikal resisten selanjutnya misal besok masih dibuka hijau di awal market, perhatikan saya level 1250 sih area sini untuk resisten setelah Fibonacci-nya, dan supportnya berarti harga tertinggi kemarin, 900 70, 980 lah itu area support tuh saham digital, cukup lebar ya, kalaupun mau entry ya, eee, amannya di harga saat ini buat trading aja ya, kalau buat swing ya mending nunggu koreksi lebih dalam lagi. Tapi kalau buat scalping siapa tahu dapat, 2-3% kan lumayan, misal besok bisa ke 1250, cuman kembali lagi disclaimer sih, kalau agak ragu ya amannya mana ya, wait and see aja. Oke, itu untuk saham GJTL, kalau menurut saya sih ada kemungkinan mungkin akan uji resisten di area sini, kalau gagal breakout ya berarti jangan buru-buru entry, seperti itu aja. Oke, itu untuk saham GJTL sih, dalam 2 hari terakhir ini udah naik cukup tinggi, jadi, kalau langsung nge-HK ya terlalu beresiko ya, walaupun secara valuasi juga hitungannya belum mahal-mahal banget kayaknya untuk harga saat ini GJTL. Kita cek sekilas aja untuk fundamentalnya, kemarin udah sempat kita cek. Untuk PBV-nya masih 0,5 sih, udah di atas 0,5 ya, 0,55. Di sini tercatat Pak LKH punya 5%, yang floating di market ada 35, lumayan banyak sih ya. Jadi untuk besok sih untuk, GJTL mungkin yang udah punya posisi, mungkin kalau mau taking profit sekiranya gagal breakout di atas 1250 aja ya ini resistennya.
Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu saham GJTL. Selanjutnya kita cek saham DILD. Hari ini juga naik lagi, ini saham nya Pak LKH juga. Untuk DILD hari ini naik 12,40%. Secara teknikal ini close-nya kembali lagi nyentuh 270 ya, 270, 272. Hari ini close-nya di 272. Semoga saja untuk besok bisa bertahan di atas 272 sih, tapi kalau langsung di bawah merah, ya berarti perlu hati-hati, yang udah floating profit bisa diamankan mungkin sebagian profitnya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, DILD tanggal 5 Juli untuk aslinya sih masuk ya, masuk 4,6 M. DILD tanggal 5 Juli untuk aslinya yang masuk ada CC, AKBK, yang keluar untuk aslinya MG versi asing keluar 51 juta aja. Kalau kita perhatikan yang masuk sama yang keluar ini nggak beda jauh ya untuk hari ini. Yang masuk paling banyak YP, market utamanya juga YP, YP-nya masih net netback 2,7, dan AVGB-nya untuk hari ini ada di 272. Berarti posisi saat ini untuk hari ini aja ya, untuk YP, GEP sih nggak floating profit, nggak floating loss, soalnya close-nya juga di 272. Jadi untuk besok mungkin lihat aja di awal market, kalau ada yang jaga di 270 ini, kalau mau spekulasi buy disclaimer, kalau tujuannya untuk trading ya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini DILD bid over ya, supply dan demand-nya lebih kuat di demand 58%. Tapi kalau lihat di sini di 272 dan 270 nggak ada yang jaga harga, untuk besok sih ya lihat aja di awal market ya. Kalau langsung di kamera ya amannya jangan buru-buru entry, tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu saham DILD. Selanjutnya kita cek saham Devin. Hari ini juga naik ya, hari ini untuk saham Devin hari ini naik ke level 610. Tadi sempat turun nyentuh support 574, mungkin ya tadi udah ambil posisi di support ya, lumayan udah floating profit 4%. Kalau ambil ya, kalau nggak berani ambil ya untuk besok gimana ya, coba kita cek ya untuk Devin. CFIN hari ini tanggal 5 Juli aslinya masuk 6,6, aslinya masuk di saham-saham punyanya LKH ini ya. Devin hari ini tanggal 5 Juli secara keseluruhan, EP ini malah distribusi 26 ya. Mungkin EP-nya taking profit nih, kalau kita perhatikan cenderung distribusi, valuasinya 27,8 M dan net sell 26. Jadi hampir sebagian besar transaksinya itu selling, dan yang masuk itu malah MG ya, MG-nya masuk 11,4 M. Untuk aslinya yang masuk hari ini di saham Cepin ada AK, CCBK. Untuk besok ya masih di area sini sih untuk supportnya, kalau mau entry ya, kalau mau entry perhatikan aja level 576, 575, 575 sorry, untuk supportnya masih 575. Kalau bisa bertahan di atas itu untuk saham Shopee mungkin akan konsolidasi dulu, kalau enggak malah bisa naik sih, secara teknikal seperti itu. Tapi kalau sampai jebol di bawah 575, untuk support-nya cukup dalam ya, jadi kalau mau entry di area sini amannya pasang antisipasi aja sedikit di bawah 575, mungkin di 560 atau disesuaiin aja. Oke, itu untuk saham Cevin ya. Selanjutnya kita cek saham BMTR. Untuk saham BMTR hari ini juga naik cukup tinggi 4,49%, tadi sempat mencoba breakout cuman belum berhasil ya. Secara teknikal untuk resistennya masih di 330 ya, 330, 338, soalnya ini kurang 328,
Nah, area situlah ya untuk area, resisten BMTR untuk besok sih perhatikan aja, level ini 2328, 330 apakah bisa breakout di atas itu atau tidak. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, BMTR hari ini tanggal 5 Juli aslinya masuk lagi ini ya, masuk 8,6 M. Di saham-saham Pak LKH aslinya masuk semua ya, walaupun nggak terlalu gede soalnya ya saham-sahamnya juga bukan saham-saham, big cap. Untuk BMTR hari ini tanggal 5 Juli secara keseluruhan ada AK yang akumulasi 6,1 dan AK yang masuk ini versi asing, jadi diakumulasi oleh asing. Untuk lokalnya jualan YP, KK, SU, JR, XL ya. Untuk BMTR sih kayaknya untuk besok ada kemungkinan mungkin di awal market hijau dulu, mencoba breakout semoga aja berhasil, kalau berhasil breakout di atas, 328, setelah histori resisten selanjutnya berarti ke 342 ya. Mungkin perhatikan aja area sini sih kalau mau entry, misal besok berhasil breakout, amannya pasang antisipasi skip di bawah, 328 mungkin di 324 atau disesuaiin aja ya kalau mau pasang antisipasi, tapi kalau tidak ya disclaimer. Kalau menurut saya untuk besok ada kemungkinan di awal market kayaknya hijau sih untuk sampai MTR, tapi habis itu ya tergantung mekanisme pasarnya sih. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, BMTR antara supply demand-nya lebih kuat di demand ya, ini 63%, jadi, permintaannya cukup lebih banyak. Kalau tadi untuk, Jepin Jepin kalau Jepin malah ini ya, supply-nya 63%, jadi hati-hati sih untuk saham Jepin. Untuk besok ya lihat dulu di awal market ya untuk saham Jepin ini, takutnya kalau jebol support ya resikonya agak dalam sih kalau secara teknikal. Oke itu untuk saham, Jepin dan BMTR ya. Selanjutnya kita cek saham PTBA, hari ini naik, cuman nggak terlalu tinggi. Naik 1,83%. Kalau kita cek untuk transaksinya, untuk saham PTBA naik mungkin karena, saham Adaro dan, pertambangan lainnya sebagian naik ya. Untuk PTBA hari ini naik kalau kita cek untuk transaksinya PTBA hari ini tanggal 5 Juli untuk aslinya masuk nih 21,7 M, udah masuk lumayan sini hitungannya habis, kamset ya. Untuk PTBA hari ini tanggal 5 Juli secara keseluruhan AK BK masuk, untuk AK-nya malah untuk BK ya, sorry untuk BK malah hampir bagian seluruhnya transaksinya buy, volumenya 11,3 M dan net buy 11,2 M. AK BK yang masuk ini versi asing. Untuk lokalnya jualan, jadi untuk saham, PTBA untuk besok, ya mungkin kalau naik itu ya sepertinya sih nggak langsung naik tinggi ya. Untuk resistennya ada di sini sih, mungkin yang udah punya posisi, misal kemarin pas ARB kedua ambil posisi kan lumayan floating profit, misal besok naik, sekiranya di area 200, 2.980-an itu gagal breakout di atas resistennya mending keluar aja ya. Kemungkinan untuk ETBS menurut saya akan konsolidasi di range area ini untuk beberapa waktu ke depan ya, antara 2.540 sampai 2.970 80 lah area sini. Ya mungkin tunggu aja nanti laporan kuartal 2-nya gimana, kalau cukup bagus, dan harga batu bara juga, bisa rebound lagi, naik lah paling enggak ya, soalnya, udah ada naik dikit sih, kemarin habis di 130-an sekarang udah di 140-an ya. Kak, masih di 142. Oke, itu untuk saham PTBA. Coba kalau kita cek untuk saham Adaro, hari ini gimana? Untuk Adaro hari ini juga naik sih, mengejar resistennya. Perhatikan saja level ini mungkin yang udah ambil di area support. Untuk resistennya di 2.550, sekiranya gagal breakout di atas itu mending amannya sebagian taking profit aja ya, yang udah ambil posisi di bawah. Tapi kembali lagi disclaimer sih, kalau tetap mau hold di saham Adaro, ya
semoga aja bisa breakout ya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Adaro. Adaro hari ini tanggal 5 Juli asinya masuk lagi di 19,7 M. Emang untuk asinya itu cenderung masuk ya di saham Adaro, walaupun nggak langsung banyak ya, masuk sedikit-sedikit tapi semakin ke sini lumayan berani asinya masuk dengan, nilai yang cukup banyak. Kayaknya ada sentimen positif semoga aja sebentar lagi untuk saham batubara. Coba kalau kita cek untuk Adaro hari ini tanggal 5 Juli, eee, secara keseluruhan ada ACC yang masuk 17,5 M dan CC yang masuk ini CC versi asing ya. CC versi asingnya netbuy 14,6, selain CC untuk asingnya ada RXAK, untuk RX-nya 100% buy, ini tidak melakukan selling sama sekali. Kalau kita cek dari, 1 bulan yang lalu, untuk asingnya yang masuk paling banyak itu ZP, KZ, CC. Untuk ZP-nya hari ini gimana? Malah keluar ini, cuman nggak terlalu banyak 2,5 M aja. Jadi untuk saham Adaro sih mungkin, kalau masih dibuka hijau untuk resistennya di area 2560, kalau yang belum punya posisi agak nanggung ya kalau mau entry di tengah-tengah seperti ini, cuman kembali lagi disclaimer. Oke itu untuk saham, Adaro, selanjutnya kita cek saham ADMR yang hari ini naik lagi cukup tinggi ya, dan ini sih berhasil, breakout di atas 1020 ya. Setelah histori berhasil breakout ini di atas resistennya, open di situ sih, open gap atas turun, kemudian naik, dan untuk besok sih semoga aja nggak jebol lagi di bawah 1020. Kalau kita cek untuk transaksinya, ADMR hari ini tanggal 5 Juli aslinya keluar, ini net sell 17,9, ya keluar malahan. Kalau kita cek dari kemarin hari Senin untuk aslinya udah net sell 29,5 M di saham, ADMR ini, ADMR. Kalau kita perhatikan untuk hari ini lebih banyak yang keluar ya, ternyata di saham ADMR, AKLG Netsel, dan yang masuk paling banyak, tadi DX, market utamanya ya ini MG dan LG. Untuk MG-nya netbuy 4,6 cenderung trading ya, di saham ADMR ini untuk, aslinya Netsel tapi, ya untuk besok sih, kalau mau entry di saham ADMR, amannya kalau tujuannya untuk trading bisa pasang antisipasi sedikit di bawah 1020 ya kalau mau pasang antisipasi. Kalau enggak ya disclaimer, soalnya untuk saham ADMR secara valuasi ini lumayan premium sih. Untuk di harga saat ini aja setelah mengalami penurunan, itu PBV-nya masih di 4,6 ya, 4,6 kali PBV segitu, tapi ROE-nya cukup gede sih, soalnya ROE-nya 54%. ROE 54. Pak kalau kita cek untuk Adaro ROE-nya berapa? Adaro aja cuma 28. Kita cek untuk PTBA yang berani bagi dividen 30%, itu ROE-nya cuma 15. Jadi emang untuk saham, ADMR ini dihargai dengan valuasi yang cukup mahal ya karena itu kemampuannya dalam menghasilkan laba cukup, eee, bagus ya, ROE-nya 54,6%. Ya, tapi ya ini DER-nya juga di atas 100% sih, jadi, ini juga sektor pertambangan ya, kalau harga komoditinya turun, ini kuartal satunya masih cukup bagus sih untuk saham ADMR 31, untuk EPS-nya sedikit lebih bagus dibandingkan kuartal 1 tahun kemarin, dan diproyeksikan tahun ini EPS-nya 125, jadi nggak, banyak perubahan sih. Jadi ya semoga aja bisa bertahan besok di atas 1020. Oke itu untuk saham ADMR ya.